Halo, Halo, Ayah. Saya Nina. Nina, bagaimana kerjamu di Taiwan? Sangat baik. Majikan baik sekali terhadap saya. Meskipun susah merawat kakek yang stroke, tapi Nyonya selalu mengikuti peraturan ketenaga kerjaan. Saya diberi waktu istirahat yang cukup sesuai kontrak kerja. Kadang-kadang hari Minggu, ia mengantar saya ke masjid. Tuan juga mendorong saya untuk mengikuti berbagai kegiatan. Mempunyai waktu luang sendiri agar memiliki kesempatan belajar Mandarin. Yang benar, kedengarannya lumayan juga ya. Apakah kamu sudah terbiasa di sana? Ayah tidak perlu khawatir. Tuan dan Nyonya sangat baik pada saya. Juga sangat menghormati agama saya. Orang Taiwan juga ramah dan baik. Makanya selain berteman dengan TKA dari Indonesia, saya juga mengenal banyak teman-teman Taiwan. Nah, kalau begitu kamu harus merawat kakek dengan baik dan bekerja yang rajin ya. Nyonya begitu baik pada saya pasti dengan sepenuh hati merawat kakek. Simpati dan peduli, majikan dan TKA menjadi satu keluarga. Kementerian Ketenagakerjaan dan Anda bersama-sama mengusahakan keberhasilannya. Inilah Radio Taiwan Internasional. Bergabung kembali ke dalam Radio Taiwan Internasional, siaran dalam bahasa Indonesia dengan acara Info Kita bersama saya Aditya Nugraha di sini, yang seperti biasa ya selalu setia menemani ruang dengar Anda tentunya dengan berbagai berita ataupun informasi yang ada kaitannya dengan dunia ketenaga kerjaan yang ada di Taiwan ya teman-teman ya. Dan untuk acara info kita di pekan ini, Kaditya juga seperti biasa sudah menyiapkan beberapa berita dan juga informasi yang sangat relevan ya dengan kehidupan kita sehari-hari dan juga yang sangat penting ya untuk kita ingat selalu khususnya ketika kita sudah berada di Taiwan ya teman-teman ya. Jadi untuk yang pertama yaitu adalah sebuah berita ya yang mengabarkan adanya WNI ataupun warga negara Indonesia ya yang ditangkap di Taipei lantaran berupaya menukar uang koin palsu ke bank ya teman-teman ya. Jadi singkat cerita, seorang pria warga negara Indonesia atau WNI ya, baru-baru ini ditangkap setelah berusaha menukarkan sebanyak 677 keping koin dengan nominal 50 dolar Taiwan palsu di sebuah bank yang ada di Taipei. Ya, dan kejadian ini itu dikabarkan oleh kepolisian pada hari Jumat, tanggal 26 Februari yang lalu. Jadi kantor polisi Xinyi ya dalam sebuah press release itu menyatakan jikalau pada sekitar pukul 9 pagi ya pada hari Kamis tanggal 25 Februari pihaknya itu menerima laporan dari sebuah bank ya jikalau adanya seseorang yang membawa mata uang palsu untuk ditukarkan dengan uang kertas dolar Taiwan. Jadi dari hasil penyelidikan, ya kepolisian itu menemukan ya jikalau pria warga negara Indonesia ataupun WNI ini datang ke Taiwan seorang diri dengan visa turis sekitar 1 pekan yang lalu. Dan dirinya itu membeli sejumlah koin ya dengan nominal 50 dolar Taiwan dengan harga yang murah di Indonesia. Lalu setelah tiba di Taiwan, ya dia itu berencana untuk menukarkannya di bank untuk menjadi uang kertas asli dolar Taiwan guna mendapatkan selisih keuntungan yang sejatinya yang merupakan keuntungan ilegal ya menurut penyelidikan yang ada. Namun karena koin-koin tersebut secara kasat mata itu tampak kasar gitu ya dan juga buram serta tidak memiliki fitur pengaman di bagian belakang yang dapat dikenali, maka pegawai bank yang waspada langsung menyadari adanya keanehan ya pada koin-koin tersebut. Nah, kemudian pihak bank ya kemudian itu segera menerbitkan yang namanya formulir pelaporan penahanan uang palsu ataupun perubahan palsu dolar Taiwan menurut pihak yang berwenang. Dan setelah tiba di lokasi, polisi menyita berbagai barang bukti ya termasuk sebanyak 677 keping koin 50 dolar Taiwan palsu. Kemudian ada juga yang namanya selip penukaran. Kemudian juga kartu isi card atau yoyoka yang sudah diisi saldonya. Kemudian telepon genggam serta uang tunai hasil kejahatan yakni sebesar 72.000 dolar Taiwan.
Dan setelah pemeriksaan ya, WNI ini diserahkan ke kantor Kejaksaan Distrik Taipei untuk diproses ya atas dugaan melanggar Undang-Undang Penindakan Pelanggaran terhadap mata uang negara serta penggunaan mata uang palsu. Dan penyelidikan lanjutan juga bakal terus dilakukan ya menurut berita yang ini. Itu untuk memperluas ya namanya pemeriksaan terkait kemungkinan adanya komplotan lain yang ada di Taiwan ya, serta menelusuri peredaran lanjutan uang palsu tersebut ya, kata kepolisian. Jadi yang namanya palsu-palsu itu memang harus hati-hati ya teman-teman ya, apalagi uang palsu yang memang sengaja ditukarkan ke bank yang untuk mendapatkan uang dolar Taiwan yang asli. Nah ini juga termasuk ke salah satu tindakan kriminal yang ada di Taiwan, yang mana itu juga bakal ya ditindak sesuai hukum yang ada ya teman-teman ya. Jadi jangan main-main. Jadi ngomong-ngomong soal palsu ya, di acara info kita di pekan ini Kak Ditya juga pengen berbagi ya, sebuah informasi, yaitu adalah terkait rekening palsu nih teman-teman. Ya, merupakan salah satu topik yang sering kali kita bahas di acara info kita, tetapi masih ada banyak nih teman-teman yang masih kurang tahu terkait hal ini, dan juga masih ada juga teman-teman yang melakukan hal ini. Ya, yaitulah adalah terkait yang namanya rekening palsu ini. Maka dari itu ya, kita tidak henti-hentinya untuk berbagi informasi yang sangat penting kali ini ya, yaitu adalah terkait rekening palsu. Jadi rekening palsu itu adalah rekening bank ya yang dibuka atas nama teman-teman semua, tetapi teman-teman itu tidak menggunakannya. Kemudian memberikannya kepada ataupun menjualnya ya kepada orang lain untuk digunakan ataupun dikendalikan. Dan tentu aja kartu ATM, kemudian kode PIN Anda itu juga diserahkan kepada orang lain ya. Dan biasanya nih, orang yang menggunakan rekening Anda itu adalah sindikat kriminal, yang mana mereka itu menggunakan rekening teman-teman semua untuk mentransfer uang masuk dan juga keluar ya, demi menghindari penyelidikan pihak bank dan juga polisi. Nah, karena pada akun tersebut itu adalah nama teman-teman semua, otomatis kan masih milik teman-teman semua, sehingga ujung-ujungnya pihak kepolisian itu bakal mencari teman-teman semua. Maka dari itu, yang namanya rekening palsu itu harus dicamkan baik-baik ya teman-teman. Jadi waspada, jangan sampai menjadi kaki tangan penipuan. Nah, jika teman-teman semua nih ya menjual rekening ataupun kartu ATM dan juga kode PIN Anda kepada orang lain, atau membuka rekening untuk digunakan orang lain ya, maka rekening Anda itu bakal menjadi rekening palsu. Dan orang-orang yang tertipu itu bakal mentransfer uang ke rekening palsu Anda sesuai dengan petunjuk dari komplotan penipu. Dan komplotan penipu kemudian bakal menggunakan kartu ATM dan juga kode PIN teman-teman semua untuk menarik semua uang tersebut ya. Yang berarti apa? Yang berarti teman-teman itu secara tidak langsung sudah membantu komplotan penipu untuk menipu orang. Dan juga teman-teman itu juga tanda kutip telah melakukan kejahatan penipuan ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi, jangan menjual rekening ataupun kartu ATM Anda gitu ya kepada orang lain ya teman-teman ya. Dan juga jangan secara sembarangan meminjamkan ataupun memberikan rekening ataupun kartu ATM dan juga kode PIN Anda kepada orang lain ya. Baik itu teman baik lah, ya teman curhat lah, saudara lah, orang tua atau apa, kalau bisa jangan ya. Harus disimpan sendiri. Kenapa? Karena jikalau ya katakanlah rekening itu digunakan oleh komplotan penipu ataupun mungkin digunakan oleh saudara ataupun orang tua Anda yang mana mengikuti arahan dari komplotan penipu, maka Anda ya nama yang tercantum di rekening itu, yaitu adalah kita ya teman-teman semua, itu tanda kutip sekali lagi telah melakukan kejahatan penipuan ya, yang mana itu bakal ditindak sesuai prosedur dan juga hukum yang ada di Taiwan ya. Jadi akibat serius dari penjualan rekening itu sangat nyata sekali ya teman-teman. Yang pertama, kita secara tidak langsung menjadi yang namanya kaki tangan penipuan, yang mana itu bakal menghadapi tanggung jawab pidana. Yang mana kita ataupun teman-teman semua itu dapat ditangkap dan juga dipenjara, mungkin ya 1 tahun sampai 10 tahun penjara. Kemudian ya kita pun tidak bakal dapat kembali lagi ke kampung halaman kita ya, yaitu adalah Indonesia selama periode ini. Kemudian nantinya bakal dideportasi setelah selesai menjalani hukuman. Nah, jikalau teman-teman tidak bisa bekerja mencari uang di Taiwan, sekarang pertanyaannya ya bagaimana nih dengan kehidupan keluarga Anda yang ada di Indonesia?
ya kan ya. Maka dari itu jangan menjadi kaki tangan penipuan ya. Kemudian kedua, ya semua rekening bank Anda itu bakal dibekukan dan bakal sulit untuk mendapatkan pinjaman ataupun kartu kredit. Dan membiarkan Anda ataupun kita semua itu agar dapat menarik uang, itu juga bakal ada yang namanya batasan jumlah yang dapat kita tarik setiap kali perharinya. Kemudian ketiga, ya Anda bakal dikenakan sanksi pidana dan juga memiliki catatan kriminal ya, sehingga bakal sulit bagi kita ataupun ya teman-teman semua untuk datang lagi ke Taiwan. Kemudian keempat ya, jangan pikir kita itu bakal baik-baik saja nih setelah kita itu meninggalkan Taiwan. Ya, karena apa? Kita bakal menjadi buronan pemerintah Taiwan, yang mana otomatis jika memang lancar ataupun memang memiliki izin ya sampai ke Indonesia, kita pun bisa ditangkap kemudian dihukum di Taiwan ya teman-teman ya. Jadi ini ada juga beberapa kasus nyata ya terkait menjual rekening yang mana itu bakal mencelakakan diri kita sendiri. Ya, ini sebagai contoh aja biar kita tahu sebenarnya itu yang namanya rekening palsu itu seperti apa sih kasus-kasusnya. Jadi kasus yang pertama, ada seorang pekerja migran ya ataupun ya pelajar asing lah ataupun mahasiswa asing yang ada di Taiwan yang menjual akunnya ke sindikat kriminal untuk mendapatkan uang. Yang mana dirinya itu ditangkap polisi, kemudian dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan tidak dapat bekerja atau kembali lagi ke negara asalnya. Itu yang pertama. Kemudian kasus yang kedua, ya pekerja migran itu menjual rekeningnya sebelum kembali ke negara asalnya. Dan dirinya itu mengira tidak bakal ada masalah ya. Kemudian ketika dirinya itu kembali lagi ke Taiwan, dia itu ditangkap di bandara karena apa ya? Karena telah menjadi buronan itu tadi ya. Jadi dari beberapa kasus ini mungkin teman-teman sudah mendapatkan sebuah arahan ya. Bagaimana sih sebenarnya yang namanya akibat ya dari menjual rekening kita ke orang lain. Apalagi kalau jatuhnya ke tangan sindikat penipuan. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana nih caranya untuk kita itu dapat terhindar menjadi korban ya dari sindikat penipuan ini? Jadi yang pertama, yang pastinya jangan meminjamkan ataupun menjual rekening bank ataupun kartu ATM ya dan juga kode PIN Anda kepada orang lain ya teman-teman ya. Dan juga jangan membuka akun untuk orang lain atas nama teman-teman semua. Mereka yang ingin menggunakan rekening dan juga kartu ATM Anda itu layak dicurigai ya teman-teman ya. Kemudian kedua, jikalau seseorang itu tidak peduli ya, itu kenal atau tidak meminta teman-teman semua untuk membuka rekening ya ataupun mentransfer uang, berapapun imbalan yang bakal dia berikan untuk Anda, langsung tolak ya. Jadi jangan serakah dan juga jangan tertipu ya teman-teman ya. Kemudian ketiga, jikalau teman-teman semua menemukan ya adanya aliran uang yang tidak jelas masuk ataupun keluar dari rekening Anda, otomatis segera hubungi bank ataupun polisi yang ada di dekat kediaman Anda. Kemudian terakhir, lindungi diri sendiri dan juga keluarga Anda dan juga jangan jual rekening Anda. Sekali lagi, lindungi diri sendiri dan juga keluarga Anda, yaitu adalah dengan cara jangan menjual rekening Anda ya teman-teman. Jadi lindungi diri Anda dan juga jangan menjadi kaki tangan penipuan. Gimana caranya Kak? Ya tadi kan udah Kak Adi dia kasih tahu gitu ya. Oke deh, sekali lagi ya. Yang pertama, menjual rekening itu dapat merugikan orang lain dan juga diri Anda sendiri, bahkan mungkin menghancurkan hidup Anda. Kemudian kedua, jika rekening Anda itu menjadi rekening penipuan, bank itu bakal memasukkan Anda ke dalam blacklist ataupun daftar hitam ya, sehingga Anda itu tidak bakal bisa menarik uang, mengajukan pinjaman, dan juga mengajukan kartu kredit lagi ya teman-teman ya. Kemudian ketiga, komplotan penipu itu mendapatkan uang dan kita ataupun Anda itu masuk penjara. Nah sekarang pertanyaannya, apakah itu layak nih teman-teman? Kemudian keempat ya, menjual rekening ya itu sama dengan membantu komplotan penipu itu mencuci uang, yang mana sama dengan mungkin kita bakal ditangkap dan juga langsung dijebloskan ke penjara. Dan yang kelima, kita ataupun Anda hanya mendapatkan berapa ribu dolar Taiwan saja, yang mana komplotan penipu itu mendapatkan jutaan dolar Taiwan, dan yang sial adalah kita teman-teman ya. Jadi sekali lagi ya,
Kak Aditya terangkan jangan sampai menjadi kaki tangan penipu ya teman-teman ya, karena itu sangat berbahaya kepada diri kita dan juga kepada keluarga kita ya, karena niat awalnya datang ke Taiwan adalah untuk mencari uang dengan cara yang halal, dan karena serakah ataupun mungkin termakan jebakan Batman dari sindikat penipuan dan kita pun sudah berurusan dengan hukum, yang ketika kita sudah dijebloskan ke penjara gitu ya, ataupun sudah ditangkap, otomatis ya harus diselesaikan dengan prosedur hukum yang ada. Sekali lagi ya, apa itu kaki tangan penipu? Jadi pertama, jikalau teman-teman semua itu membantu komplotan penipu ya, menggunakan kartu ATM dan juga kode PIN orang lain untuk menarik uang, ataupun membantu mereka nih mengumpulkan uang dari orang lain dan kemudian menyerahkannya kepada orang lain, maka kita ataupun Anda sudah menjadi kaki tangan penipu. Kemudian kedua, ya jikalau teman-teman itu membantu komplotan penipu ya, mengumpulkan uang yang mereka tipu, meskipun semua uang telah diserahkan kepada komplotan penipu tersebut, teman-teman tetap dianggap telah melakukan penipuan dan juga pencucian uang ya, dan polisi bakal tetap mencari Anda. Kemudian ketiga ya, kaki tangan penipu itu mudah ditangkap oleh polisi. Sehingga komplotan penipu bakal meminta teman-teman semua untuk membantu mereka dalam mengumpulkan uang. Dan alhasil ya, komplotan penipu yang mendapatkan uang dan kitalah yang ditangkap oleh polisi. Dan kita juga itu harus mengembalikan uang yang sudah kita tipu ya. Intinya ya mengembalikan uang-uang tersebut ya kepada orang-orang yang sudah kita tipu ataupun ditipu oleh sindikat penipu. Jadi ya harus berhati-hati karena mungkin kita bakal kehilangan segalanya teman-teman ya. Jadi yang pertama, menjadi kaki tangan penipu itu bukanlah hal yang sepele ya. Itu adalah tindak pidana serius yang dapat mengakibatkan hukuman penjara 1-7 tahun dan harus melakukan ganti rugi yang besar ya teman-teman ya. Dan jikalau kedua, jikalau korban penipuan itu menuntut kita, maka pengadilan bahkan dapat menyita harta-harta kita sebagai ganti rugi kepada para korban. Dan yang ketiga, bahkan jikalau Anda ataupun kita telah menggunakan uang itu untuk membeli rumah, mobil, ataupun menjualnya kembali kepada orang lain, pemerintah itu masih dapat mengejarnya kembali dan tidak dapat kabur dari tanggung jawab ya. Dan setelah ini Kak Aditya juga bakal berbagi ya beberapa kasus nyata yang mana jikalau kita itu menjadi kaki tangan penipu, otomatis kita berkemungkinan untuk bakal kehilangan segalanya ya teman-teman ya. Jadi kasus yang pertama, seorang mahasiswa asing itu membantu komplotan penipu dalam menarik uang dari ATM. Kemudian tertangkap oleh polisi dan dia tidak hanya dikeluarkan dari sekolah dan juga diadili, tetapi juga harus mengembalikan uang kepada korban. Kemudian kedua, pekerja migran itu mendengar bisa mendapatkan uang dengan cepat, lalu membantu komplotan penipu menagih uang kepada orang lain ya. Kemudian mereka itu tertangkap oleh polisi dan hasilnya mereka tidak hanya dipenjara, juga tidak dapat kembali ke negara asal, bahkan tidak dapat lanjut bekerja sehingga membuat kehidupan seluruh keluarga yang ada di Indonesia itu menjadi sulit. Kemudian ketiga, turis asing itu melihat iklan lowongan pekerjaan ya di luar negeri yang mana berisikan pekerjaan jangka pendek di Taiwan yang bakal memperoleh gaji yang tinggi. Isi pekerjaannya wah gampang, kemudian gratis tiket pesawat ke Taiwan gitu ya. Akan tetapi mereka itu tidak tahu ya, jikalau mereka itu sudah berhadapan dengan komplotan penipu, yang mana HP dan juga paspor itu bakal disita sehingga mereka tidak dapat menghubungi keluarga dan juga teman-temannya. Dan pekerja mereka itu adalah membantu komplotan penipu ini untuk mengumpulkan uang. Ya, setelah mereka mengumpulkan uang hingga jumlah tertentu, itu baru bakal mengembalikan paspor dan juga mengizinkan mereka pulang ke negara asal. Nah, namun jikalau mereka itu tertangkap polisi ya, maka tidak dapat kembali ke negara asal, bahkan tidak dapat sepeser pun dan juga bakal menghadapi proses hukum serta masalah ganti rugi. Jadi sekali lagi, hindari yang namanya rekening palsu dan dikarenakan masalah waktu, info kita sampai di sini dulu. 以上节目与广告是由劳动部劳动力发展署委托制播，中央广播电台所制作的印尼语节目。
Terima kasih Anda telah mendengarkan acara dan iklan siaran dalam bahasa Indonesia, hasil persembahan Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan dengan Radio Taiwan Internasional RTI.